Fa ikhwan rahimakumullah. Ini sampai ke pembahasan dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, ya, seorang ulama terkemuka di masanya dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Faslun, dia menjelaskan dalam kitabnya Safinatun Najah, fasal menerangkan arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Tempo hari kita sebelumnya sudah bahas pendahuluan, ya. Pendahuluan sampai terakhir wala haula wala quwata illa billahil azim sampai situ. Nah, ini sekarang masuk fasal yang berikutnya, yaitu fasal arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Khamsatun ada 5. Khamsatun ada 5. Apa sih rukun? Rukun itu sesuatu yang disandarkan atau yang lebih kuat, ya. Secara istilah, ibaratan an juz'in min mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi, satu ibarat, satu perumpamaan yang mana enggak sempurna dan enggak terwujud sesuatu hal kecuali kalau sebab dia. Jadi kalau tidak ada dia maka enggak terwujud. Contoh, orang sholat enggak terwujud kalau enggak ada rukun sholat. Orang wudu enggak terwujud kalau enggak ada rukun wudu. Nah, kalau kata lain di dalam ilmu fikih, rukun, wajib, terus kemudian fardu itu sama. Rukun, wajib, fardu itu sama. Ya, kalau dibilang fardunya wudu berarti rukunnya wudu, berarti wajibnya wudu. Fardunya sholat, begitu juga rukunnya sholat, wajibnya sholat. Itu sama. Kecuali di bab masalah haji dibedakan antara rukun dengan wajib. Antara rukun dengan wajib. Wajibnya haji lain, rukunnya haji juga beda. Nah, itu seperti itu. Nanti itu pembahasan haji sendiri. Ya, adapun bab-bab lain di dalam ilmu fikih itu sama, mirip-mirip, ya. Rukun, fardu, wajib itu kata lain. Kemudian ikhwan rahimakumullah, apa itu Islam? Kan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ini kadang orang Islam banyak enggak tahu sih, apa itu Islam? Apa itu Islam? Islam secara bahasa adalah al-istislam wal inqiyad, yaitu berkeyakinan, beragama dan menyerahkan diri, berpasrah diri. Jadi kalau namanya orang muslim, dia berpasrah diri di dalam syariat, nunduk pada syariat. Nah, ini orang Islam. Allah perintahkan sholat, ya sudah dia sholat. Allah perintahkan dia puasa, seperti itu. Dibilang yang halal, ya halal. Dibilang yang haram, ya haram. Nah, itu namanya istislam, benar-benar dia beragama Islam. Kemudian secara istilah al-inqiyad li ahkami syar'iyyati, yaitu berpasrah diri atau berjalankan daripada hukum-hukum syariat. Nah, ini menerapkan hukum syariat. Ini nama Islam. Ada orang ngaku muslim tapi nggak menerapkan hukum syariat, tidak dikategorikan muslim benar-benar. Walaupun agamanya Islam. Tapi bukan Islam yang sejati, bukan muslim benar-benar. Kenapa? Orang dia tidak berpasrah diri kepada Allah SWT, orang dia tidak tunduk kepada syariat, dia nggak jalankan syariat. Jadi kalau kita tahu, oh dia muslim atau Islam benar-benar seperti apa, yaitu yang nunduk pada syariat. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Seperti itu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, jadi tidak sah seseorang atau tidak terbentuk Islam benar-benar kecuali dengan 5 hal. Ya, nanti yang akan kita jelaskan di dalam rukun Islam. Dan ketahuilah di sini dijelaskan di dalam kitab Nailur Roja, annahu la yasihud dukhul fil Islam illa bisittati syurutin. Yaitu tidak sah masuk ke dalam Islam kecuali dengan 6 syarat. Jadi kalau ada orang masuk Islam, gimana sih caranya orang masuk Islam? Harus ada 6 syarat terpenuhi. 6 syarat terpenuhi. Ya. 6 syarat, apa formulir pendaftaran, apa ini? Tidak, ya bukan seperti itu. Tapi 6 syarat apa itu? Yang pertama al-aqlu, berakal. Orang gila pengen masuk Islam, nggak sah. Ya, apalagi orang gila yang sekarang dia tahu. Nikam orang aja dia tahu, nyoblos dia tahu. Nah, ini zaman sekarang. Al-junun funun, gila macam-macam. Ya. Nah, ini harus berakal, harus yang berakal. Harus berakal. Kemudian yang kedua wal bulugh, baligh. Baligh. Dia sudah baligh. Akil baligh. Dia sudah baligh. Baligh apa? Salah satu di antara 3. Ya, bisa dengan umur, ya, bisa dengan keluarnya air mani, yaitu mimpi basah. Kemudian bisa juga dengan kalau perempuan keluar darah haid dan itu akan dijelaskan nanti pembahasan setelah rukun Islam, rukun iman, nanti pembahasan masalah tanda-tanda baligh. Ya, makanya tunggu episode berikutnya. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kemudian yang ketiga wal ikhtiyar.
Pilihan sendiri bukan paksaan. Jangan orang, mau masuk Islam nggak? Nggak, bunuh nanti. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya, pernah satu waktu diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ada seseorang yang beragama bukan Islam minta bantuan sama beliau. Minta bantuan. Ya, karena beliau amirnya saat itu, ya khalifah saat itu, jadi tetap yang kafir dhimmi sekalipun juga dibantu. Kalau memang dia fuqara masakin, bantu deh. Akhirnya Sayyidina Umar pernah mengatakan, kata Sayyidina Umar apa? Coba kalau kamu masuk Islam, lebih banyak lagi nanti bantuannya segala macam. Nah kemudian setelahnya beristighfar. Istighfar tidak. Nanti gara-gara itu dia akhirnya masuk Islam gara-gara bantu? Tidak. Iya. Langsung tetap dibantu seperti biasa kalau memang memerlukan. Jadi ikhwan rahimakumullah, harus ikhtiar. Ya pilihannya sendiri, bukan paksaan, bukan karena takut pengen disiksa, dibunuh atau dia apa maksudnya. Tidak. Memang pilihan sendiri. Kemudian yang keempat, makanya biasanya kalau orang pengen masuk Islam ditanya, kenapa ente masuk Islam? Apa dipaksa sama orang? Apa dipilih? Enggak. Ya kalau dia pilihan sendiri, bismillah. Ya. Kemudian yang keempat wan nutqu bisyahadatin, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini syarat orang masuk Islam. Ada orang mau masuk Islam tapi nggak mau ngucapin 2 kalimat syahadat, nggak bisa, nggak sah Islamnya. Apa? Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini 2 kalimat syahadat. Ya, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini biar apa? Memperbarui iman, memperbagus, pertebal, ya, dan harus tahu maknanya. Ya, usahakan tahu maknanya. Nah, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Kalau mau lebih yakin lagi, lebih kuat lagi, ya, mengetahui maknanya, pengertian daripada 2 kalimat syahadat dan apa luas sebetulnya. Kemudian yang kelima wal mualatu, segera di antara 2 kalimat tersebut. Harus baca asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh asyhadu an la ilaha illallah, dia ngopi dulu, ngeteh dulu, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak bisa. Harus segera, enggak putus lama. Kemudian yang keenam wa tartib bainahuma, tertib di antara keduanya. Nggak boleh dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah, nggak bisa. Tapi tertib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu, harus tertib. Nah, itu 6 syarat orang masuk Islam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maksud 2 kalimat syahadat, maksud syahadat apa? Apa kesaksian yang orang bilang. Makanya kadang diplesetin sama orang kalau orang nggak ngerti. Oh, emang saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Emang kamu tahu udah nyaksiin benar? Kadang ada orang yang seperti itu. Padahal saksi di sini bersaksi yaitu apa? Berkeyakinan. Ya, yakin, mantap bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada seperti itu. Wa bil asal al-ma'bud walau li ghair haq, wal murad huna al-ma'bud bihaq. Maknanya adalah rukun Islam yang pertama yaitu berkeyakinan atau yakin bahwasanya tiada yang patut disembah dalam keadaan hak, dalam keadaan benar di dalam keberadaan saat ini illallah, kecuali Allah. Jadi tiada yang disembah dalam keadaan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Allah yang patut disembah. Maksudnya betul. Enggak ada. Oh, nyembah Allah benar. Ya, yang nyembah yang lain juga benar. Nah, ini enggak. Ini kan banyak sekarang aliran seperti itu pemahaman. Iya.
Semua agama dibilang benar, semua ini dibilang benar. Ya, semua buat dibilang bagus. Tidak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Nggak ada yang lain-lain. Agama Islam. Nah, seperti itu. Jadi yang diterima sama Allah SWT agama Islam. Oleh sebab itu nggak ada yakin agama Islam benar, agama yang lain juga benar. Ini beda ini. Tidak sesuai dengan makna rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian wa anna sayyidana Muhammad, dan bahwasanya sayyidana Muhammad. Sayyiduna kita udah pernah bahas. As-sayyid, di kalimat sayyid itu artinya istilah kita tuan ya, atau pimpinan ya. Sayyid itu maknanya ada 4 ya. Yang pertama, man sada fi qaumihi, orang yang mengetuai di dalam kaumnya, kepalai di dalam kaumnya. Kemudian man kathura sawaduhu, orang yang banyak bala tentaranya. Kemudian yang ketiga, man tafzaun nas ilai inda syadaidi, orang yang sekiranya kalau bencana, kena bencana atau apa, dia meminta bantuan padanya. Kemudian orang al-halim alladzi la yastafidhu ilail ghadab, ya, orang yang benar-benar bijak, orang benar sabar, yang tidak mudah emosi marah. Nah, 4 hal ini berada pada diri Habibina Muhammad SAW. Ini berada. Nabi orang yang sabar, bijaksana, Nabi banyak bala tentaranya, itu para sahabat. Kemudian Nabi pimpinan semua makhluk ya. Kemudian juga Nabi orang kalau perlu bantuan datangi kepada Nabi. Seperti itu ikhwan. Nah, ini kalimat sayyiduna. Ini kalimat sayyiduna. Ini kalimat sayyiduna. Nah, jadi kita paham kalimat sayyiduna. Dan apa boleh pakai kalimat sayyid? Nabi yang pertama kali mengucapkan kalimat sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid atau pimpinan anak cucu Adam. Ya, kata Nabi. Jadi kalau ada orang ngomong nggak boleh kalimat sayyid, nggak boleh ini, lah kata siapa? Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan kalimat sayyid, yaitu kata sayyid. Kemudian juga kalau andai kata ada hadis bilang la tusayyiduni, ya jangan mengucapkan sayyid padaku. Ini hadis perlu diperiksa nih. Kenapa? Karena Nabi nggak mungkin melanggar daripada tatanan bahasa Arab. Ngucapin bahasa Arabnya Nabi paling fasihnya orang. Paling fasihnya orang. Enggak ada kalimat sayyada yusayyidu, yang ada sawwada yusawwidu. Nah, seperti itu. Enggak ada kalimat sayyada la tusayyidu, enggak ada omongan seperti itu. Jadi kalau itu kita bisa lihat ya hadis benar apa tidak, apa bikinan apa bukan. Nah, kita ada. Itu pernah kita bahas di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah. Nah, ini bahwasanya Sayyiduna atau Nabi kita Muhammad ya, Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah. Buat siapa utusan Allah? Ilal insi, kepada manusia keseluruhan. Mau bangsa apa aja, mau dari mana, mau yang Arab atau yang Ajam ya. Yang Ajam itu selain bangsa Arab, yaitu ada Arab, ada Ajam ya. Mau bangsa apa aja, mau dari suku apa aja, mau kabilah apa aja, pokoknya Nabi jadi utusan Allah. Terus kemudian wal jin, begitu juga dengan bangsa jin. Jin ada yang muslim, ada juga yang kafir. Nabi diutus, maka ada surat jin ya. Tatkala ngumpul beberapa bangsa jin ya. Beberapa bangsa jin mereka belajar Al-Qur'an kepada Nabi, belajar agama kepada Nabi. Ada juga yang alim, ada yang alim. Ya. Ada nggak alim, dan mau bangsa jin banyak ya, di sekitar kita banyak ya, sekitar kita banyak bangsa jin, dan umurnya panjang dan bangsa jin kita nggak bisa lihat jin ya di dunia, tapi di akhirat kelak dibalik, kita lihat jin nggak bisa lihat kita. Dibalik kata ulama begitu. Terus juga ajarin orang bangsa jin tuh bisa lihat kita, tidurnya kita, bangunnya kita, ya. Terus kemudian dalam keadaan nggak pakai pakaian pun dilihatin sama bangsa jin. Makanya banyak kejadian orang lagi ganti baju, lagi kamar mandi, dia kadang-kadang kesurupan atau diganggu atau apa, ya. Karena nggak jaga-jaga deh, nggak doa-doa. Nah, ajarkan keluarganya, terutama yang perempuan ya. Ajarin baca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, kita sering dulu bilangin tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Yaitu dengan nama Allah yang mana tiada Tuhan selainnya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Jadi tatkala pengen ganti baju baca itu. Jadi jin nggak bisa lihat.
Bangsa yang gaib-gaib nggak bisa lihat. Nah, seperti itu. Ya, bangsa jin nggak bisa lihat. Ya. Selain baca doanya, masuk kamar mandi, ya. Di dalam kamar mandi bagaimana, terus kemudian waktu buka baju seperti apa, ya. Nah, itu dibaca. Ini jadi kepada manusia, utusan Allah kepada manusia. Kemudian kepada jin secara ijma sepakat bahwasanya jin juga didatangin oleh Nabi, diajarin sama Nabi. Wa kadzal malaikah, begitu juga malaikat, alal mu'tamad. Itu pendapat terkuat. Pendapat yang dikuatkan di dalam mazhab bahwasanya malaikat juga Nabi juga diutus kepada para malaikat. Ya, kok bisa malaikat? Nah, karena malaikat yang paling dekat sama Nabi itu malaikat yang paling tinggi tingkatannya. Makin dekat sama Nabi Muhammad dia paling tinggi tingkatannya. Makanya ada turunkan kayak perang Badar diturunkan sampai 3.000 malaikat. Oh, kenapa? Nanti saling berbangga. Oh, kami pernah hadir perang Badar. Oh, kami pernah datang sama Nabi. Oh, kami selalu sama Nabi. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada malaikat juga. Nah, ini alam utama. Tasyrifan, sebagai pemuliaan buat malaikat. Ya, mulia berkumpul dengan Habibina Muhammad SAW. Bayang, malaikat aja berbangga-bangga. Yang semua makhluk itu bangga-bangga. Lah kenapa kita nggak mau sama Nabi? Ini zaman sekarang jauh-jauh dari Nabi ya. Salawat kagak, ya. Cinta syariatnya, jalanin syariat juga enggak. Hadir majlisnya juga kagak, ya. Ya, belajar ilmunya enggak. Malah kadang nyakitin pewarisnya, malah kadang nyakitin daripada cucu-cucunya, malah kadang nyakitin sahabatnya. Ini kan bahaya. Nah, itu intinya dia nggak mau dekat sama Nabi. Intinya dia nggak mau dekat sama Nabi, walaupun dia ngakunya dekat sama Nabi, tapi kelakuannya menunjukkan bahwasanya dia jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini syahadat, makna syahadat yang pertama ya. Kita tidak panjang lebar di dalam hal ini karena ini sekedar lewat aja rukun Islam, kemudian rukun iman, nanti intinya setelahnya pembahasan rukun wudunya apa-apa, ini secara global aja, secara umum. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Rukun Islam yang kedua mendirikan salat. Ya. Maksudnya apa? Al-iqamah yaitu al-iqam atau iqamus shalah yaitu al-mulazamah wal istimrar. Continue, tidak terputus. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan subuh tapi enggak zuhur, atau zuhur tapi enggak asar, atau asar tapi enggak maghrib, atau maghrib tapi enggak isya, atau isya tapi enggak subuh. Ini bukan namanya muqimus shalah. Orang yang muqimus shalah, orang yang selalu continue, tidak terputus dalam salatnya. Ya, maksudnya apa? Yang kedua daripada rukun Islam yaitu continue, tidak terputus di dalam melaksanakan salat, baik dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Apa rukun salat? Apa syarat ke salat? Nanti pembahasannya, khusus pembahasan salat. Ini secara global aja. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah, membayar atau memberikan zakat. Ita yaitu i'ta, mendatangkan zakat maksudnya. Zakat itu secara bahasa artinya an-nama wa tadhhir. Masih luas kalau secara bahasa ya. Syariat lebih khusus lagi. Apa an-nama wa tadhhir? Berkembang dan mensucikan. Berkembang dan mensucikan. Kenapa? Harta yang dikeluarkan dengan zakat itu berkembang dia. Ya, baik secara keberkahannya atau dari segi fisiknya. Begitu juga harta yang dikeluarkan untuk zakat itu tathir, mensucikan harta yang lainnya, yang sisanya. Ya. Kemudian syar'an, adapun secara syariat, ismun lima yukhraju an malin aw badani ala wajhin makhsus, yaitu penamaan pada sesuatu harta atau badan yang dikeluarkan dari sesuatu hal yang dikeluarkan untuk harta atau badan. Ya, dari harta atau badan, baik zakat mal atau zakat fitrah. Zakat mal yaitu harta, baik hartanya itu pertanian, perkebunan, ya barang tambang atau uang atau perdagangan atau emas perak atau peternakan. Itu namanya zakat mal semua masuknya. Orang tahunya zakat mal cuma duit doang. Padahal zakat mal itu ada 6. Ya, ada 6. Itu namanya zakat mal. Selain zakat mal namanya zakat fitrah, yaitu zakat badan dari badan. Kemudian ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Ya, nanti di bab zakat akan dijelaskan. Maksudnya apa? Yang ketiga daripada rukun Islam yaitu memberikan zakat
kepada orang-orang yang ada daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Bukan orang yang nggak berhak menerimanya. Kadang kita mengeluarkan zakat tapi nggak berhak orang menerimanya. Ya. Pernah satu waktu Al-Habib Abdullah bin Husain Muntahir radhiyallahu anhu wardah, dengan kasyafnya beliau ngomong sama anak-anaknya waktu disuruh mengeluarkan zakat. Coba dicek lagi, udah disampaikan nggak kepada orang-orang yang berhak. Kenapa? Karena aku masih melihat zakatnya kalian itu tergantung antara langit dan bumi. Masya Allah. Seperti itu mereka beliau kasyaf melihatnya. Kenapa? Khawatir tidak sampai kepada orang yang berhak. Apalagi zaman sekarang, dibilang fakir miskin tapi harta bendanya Masya Allah. Ya, susah sekarang membedakan mana miskin apalagi fakir. Miskin aja susah apalagi fakir. Ya, kan seperti itu. Jadi harus benar-benar lihat yang berhak. Ya, fi'lan inda tamakkuni minhu, yang mana dia mengerjakan tatkala memungkinkan hal tersebut. Ya, memberikan zakat. Memberikan zakat, bayar zakatnya kalau memang dia wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, dan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ini siapa aja berhak menerima nanti di babnya sendiri, bab masalah zakat. Kemudian masuk rukun Islam yang keempat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Ya. As-shaum, puasa arti secara bahasa yaitu al-imsak. Menahan diri. Menahan diri dari apapun. Ente enggak makan, namanya puasa. Ente enggak minum, namanya shaum. Iya. Ente enggak mau pergi, namanya shaum. Seperti itu. Nanti menahan diri. Ya, ini secara bahasa. Arti shaum. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran dijelaskan tentang Sayyidah Maryam Inni nadartu lirahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku nadar untuk di hari ini shauman, yaitu berpuasa, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang pun di hari ini. Maksudnya kok apa hubungannya puasa dengan berbicara? Maksudnya menahan diri dari bicara. Dia nggak mau ngomong di hari ini. Seperti itu. Adapun secara syariat lebih khusus lagi, kalau lugatan itu umum secara bahasa. Secara syariat lebih khusus, yaitu secara syariat imsakun makhsusun, menahan diri dari segi yang khusus. Ya, caranya apa? Dari segala macam yang membatalkan puasa, enggak semuanya. Ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang khusus. Ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Nah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai misalkan puasa ya, banyak. Ya, banyak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, ini puasa Ramadan khusus. Ya, ini maksud daripada shaumu Ramadan, rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Ramadan itu nama bulan yang ke-9. Yang keberapa? Yang ke-9. Ya, yang ke-9. Coba kita mau nanya nih, 12 bulan hafal kagak nih? Ya. Mana, dari mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Oh. Pada nunduk ya. Kita mau ditanya pada nunduk ya. Khusyuk semua dia. Ya. Ada yang memang dari awal majlis udah nunduk. Ada. Capek mungkin ya. Masya Allah. Memang kalau syaitan ganggu ya di majlis itu paling enak ya buat tidur. Giliran udah selesai majlis, wah melek lagi deh. Ya, lagi majlis tuh enak, nyaman buat tidur. Ya, lagi tuh enak banget buat tidur. Ya, syaitan ngipasin, walaupun dia keringetan. Coba kalau di rumahnya dia tidur keringetan, nggak mau deh. Tapi kalau majlis nggak kena AC, nggak kena gitu, waktu ngantuk udah tidur udah. Masya Allah. Ya, syaitan ngasih begitu, ngasih dikipasin, jadi redup lama-lama matanya. Ya, matanya tinggal 5 watt akhirnya ngantuk akhirnya tidur. Ya. Nah, ini Masya Allah. Tapi ala kulli hal, hadir majlis faedahnya walaupun cuma sekedar tidur, ya walaupun dia nggak paham, tetap dia dapat keberkahan majlis. Minimal dia saat itu dia dijaga sama Allah dari perbuatan maksiat. Nah, di luar dia nggak tahu, mungkin bisa berbuat maksiat, dia nggak paham. Tapi tatkala di majlis Allah jaga di saat itu. Ya Allah jaga. Orang dapat keberkahan majlis, dia juga kebagian dapat keberkahannya. Kenapa? Dia termasuk di orang situ. Dari rumahnya berjalan kaki sampai sini atau naik kendaraan, ya dihitung ibadah sama Allah SWT. Dia pengen ke majlis taklim. Andai kata meninggal mati syahid dalam keadaan nuntut ilmu. Seperti itu, syahid akhirat. Ya. Di dunia dihukumin biasa, tapi di akhirat mendapat martabat orang yang mati syahid. Oh, ini banyak hal lagi. Itu keistimewaan orang yang nuntut ilmu. Sebagaimana orang kalau jauh dari ilmu,
jauh dari majelis, dia akan tertimpa 3 hal. 3 bala bencana. Apa itu? Yang pertama, dicabut keberkahan daripada usahanya. Dia dagang, dia bisnis, dia kerja, dia apapun, usahanya dicabut sama Allah SWT keberkahannya. Oh, ini kalau nggak berkah tuh bahaya. Hidup nggak berkah, bahaya. Baik dari fisiknya, memang hartanya memang sedikit, atau mungkin banyak hartanya tapi nggak bisa digunakan untuk taat sama Allah. Malah makin jauh dari Allah SWT. Ya. Karena tanda-tanda keberkahan, ya, keberkahan harta itu diantaranya yang pertama apa? Bikin tenang hatinya, nggak bikin gelisah. Ini kadang banyak harta malah gelisah. Ada kan begitu? Ya, harta banyak tapi gelisah. Dia tambah bingung lagi. Waduh, ini gimana? Ini nggak tenang deh hatinya. Nggak tenang. Kalau harta itu halalan thayyiban, dia bakal tenang. Tenang walaupun sedikit, pokoknya dia tenang, nyantai. Ya, apalagi kalau banyak, tambah tenang lagi deh. Ya, ini harta banyak, masya Allah, tapi gelisah. Tapi gelisah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Punya harta gelisah? Hah? Ada yang begitu ya? Masya Allah ya. Nah, ini yang pertama ya, nggak bikin tenang. Makanya khawatir apa? Khawatir hartanya kurang barakah. Dicek lagi hartanya. Kemudian yang kedua ya, ada tanda-tanda nggak diberi keberkahan pada hartanya apa? Makin banyak harta, kadang makin apa? Makin banyak penyakit. Banyak harta, banyak penyakit. Naudzubillah. Lihat orang kalau masya Allah ya, yang kerjanya biasa, tukang beca, ya kuli, kadang biasa dia. Wah, kalah sama antum-antum semua kerjanya hebat segala macam. Ya, tapi apa? Nyantai aja deh. Penyakitnya paling masuk angin. Lah ini kalau ini makin banyak harta, jantung kena, koroner, ya, asam urat, ya nggak boleh makan ini. Kemudian belum lagi apa? Pasang ring, masya Allah. Makin kaya deh, makin tua makin kaya deh. Wah, ring aja dipasang. Iya. Ringnya, iya, cincin dipasang. Ya, masya Allah, makin tawaduk deh. Udah 50 tahun, 60 tahun makin tawaduk. Kelihatan. Iya. Dia punya cincin, punya apa segala macam. Iya, dia nggak sombong, enggak. Makin tawaduk, makin rendah. Iya. Ada menunjukkan orang tawaduk. Iya, makin tua, ya. Nah, mudah-mudahan sini sehat walafiat semua. Ya. Ikhwan rahimakumullah. Jadi begitu. Ada orang banyak harta tapi banyak penyakit, dan Allah Maha Adil, masya Allah. Dikasih penyakit-penyakit yang berat biasa kepada siapa? Orang-orang yang banyak hartanya. Ya, masuk ke mana? Rumah sakit. Karena dia bisa merasa bisa biaya. Oh tenang, kita kirim ke ini, rumah sakit ini. Oh kirim ke dokter ini. Oh gini, merasa ini. Dengan hartanya. Akhirnya malah apa? Belanja apa? Belanja dengan obat-obatan doang. Hartanya habis buat obat-obatan. Tapi tatkala lihat orang-orang yang nggak punya, masya Allah, yang kerjanya biasa, dikerokin, baik udah, ya paling masuk angin, ya minum apa namanya larutan, minum apa ya, enak udah sehat walafiat, masya Allah. Nah ini khawatir hartanya kurang barokah. Bukan berarti yang sakit itu nggak barokah, harta, ada orang sakit ini, enggak, namanya manusia. Kadang kurang faktor umur atau apa, mungkin ada yang sakit, ada yang apa. Tapi kalau udah banyak penyakitnya, banyak harta, banyak penyakit, nah ini kan bahaya, komplikasi namanya. Ya, mudah-mudahan sini sehat walafiat semua ya. Nah, ini banyak harta, banyak penyakit, khawatir hartanya tidak barokah. Ada seorang kaya di negeri Saudi. Di Arab ada yang kaya raya. Kalau nggak salah punya apa? Yang punya Toyota di Saudi apa punya ini perusahaan pokoknya. Namanya Syekh Abdul Latif Jamil. Itu Syekh Abdul Latif ngomong sama kawannya anak bawahannya dia. Hidup kamu nih lebih nikmat daripada saya, lebih enak daripada saya. Loh, kok bisa begitu? Kamu kan hartawan, jutawan, miliarder, masya Allah. Ya, kok bisa begitu? Iya, saya biar hartawan, punya harta, punya perusahaan di mana-mana. Iya, tapi makan saya dibatasin. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Ya, cara tidurnya seperti ini segala macam dibatasin. Buat apa punya banyak harta kayak begitu? Ya, ujung-ujungnya cuma bayarin rumah sakit, bayar lagi, ya seperti itu, habis hartanya di situ. Tapi kalau kamu mau makan apa aja nggak pakai pantangan, ya masuk apalagi kalau disediain sama jalbis nasi hidangan, wah tambah enak lagi, ya, harta, ya, kan begitu, ikhwan. Ada konamnya lagi, kambingnya lagi, masya Allah, nggak pakai lagi. Maka lihat anak-anak majlis, masya Allah hebat, ya, sehat, ya. Mau hidangan kayak gimana, ayo aja. Padahal biasanya di rumah mantang deh. Tapi di mana enggak lagi, masya Allah. Nah ini kalau orang
makin dia punya harta tapi dia makin banyak penyakitnya, khawatir hartanya kurang barokah atau tidak barokah. Nah, ini diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang jauh dari keberkahan dalam harta bendanya apa? Kalau dia banyak harta, terkadang makin kelilit utang. Nah ini zaman sekarang nggak dibilang orang kaya kalau nggak punya utang deh. Bisa nyicil utang makin besar, orang kaya deh. Jadi kalau orang kadang datang pinjaman, datang pengen minjem nih ke tempat apa ya, tempat lembaga nyimpan uang apa segala macam, datang yang biasanya dia bisa minjem miliaran segala macam, langsung nggak pakai ini lagi formulir, nggak pakai langsung di ini, mukanya udah ke muka pinjaman, ya udah ketahuan muka pinjam, wah ini tahu pengen datang minjem lagi ngusain kita nih, masya Allah, buat itu ini, wah zaman sekarang dicari orang biar minjem, dicari mau, ngapain bayar langsung, mendingan ini aja dicicil aja di ini segala macam, wah biar minjem, orang biar minjem, gitu. Tapi kalau banyak harta makin banyak pinjamannya, khawatir kelilit utangnya, ya maka dikhawatirkan hartanya kurang barokah, tidak barokah. Berarti dia mengedepankan apa syahwatnya aja, keinginannya aja, bukan keperluan atau kebutuhannya, bukan hajatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hati-hati kalau banyak harta makin banyak utangnya, aneh bahaya. Nah, kalau yang punya utang sering-sering baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Dari rasa sumpek dan sedih. Dan aku berlindung kepadamu dari apa? Dari lemah dan lesu. Terus ada lemah, lesu, malas, nah itu. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat jubun, yaitu penakut, pengecut, maupun sifat bakhil, pelit. Kemudian dan aku berlindung kepadamu dari terlibatnya utang dan ditundukkannya sama orang. Nah itu minta perlindungan sama Allah SWT. Itu doa dia banyak, masya Allah, di Wirdul Latif di mana ya dibaca kalau pagi kalau apa. Nah ini sering-sering. Dan ini ijazah dari Al Habib Salim bin Abdullah bin Masyatiri radhiyallahu anhu. Ya saya anak ijazahkan kepada kalian biar boleh baca ya. Nanti kalau nanti tulisnya kayak gimana ini, tanya Ustaz Abduh. Yang ngaji Ustaz Abduh tanya Ustaz Abduh. Ya. Tanya. Kemudian ada lagi tanda yang paling akurat, tanda harta yang kurang barokah. Apa tanda harta yang kurang barokah? Makin banyak harta, makin jauh dari Allah. Nah, ini tanda paling akurat nih. Khawatir hartanya tidak barokah atau nggak barokah sama sekali. Ya, ini makin harta. Dulu ya punya harta dikit ya, pas-pasan nyampe ke majelis. Nyampe ya sholat berjamaah, subuh nggak tinggal ya. Giliran harta banyak, majelis kagak walaupun dekat. Ya, kadang kompletnya nggak berjauhan. Ya makin harta banyak ya. Kalau dulu masya Allah hadir ke majelis, iya. Giliran hartanya banyak, makin banyak pesenannya, makin nggak ke majelis. Kan begitu, ya. Majelis makin banyak malah makin ninggalin sholatnya. Ya, kadang biasanya ke masjid nggak ke masjid lagi. Nah ini ya. Ya, yang merasa aja deh, yang merasa ya. Yang merasa. Ya, insyaallah. Ya. Ya. Insyaallah. Ya, ada yang kalau tanya kenapa nggak majelis? Aduh, kesiangan. Ada kenapa nggak majelis? Aduh, lupa. Kalau ada kenapa majelis? Nggak dikabarin. Padahal dikabarin. Ya, udah dikabarin. Ada aja alasannya ya. Intinya. Nah, ini khawatir begitu, khawatir ya. Makin banyak harta, ya makin banyak gawean, tapi malah jauh dari Allah. Nah ini khawatir hartanya tidak barokah atau kurang barokah. Nah ini perlu diperiksa, Jadi ada seseorang, ada 3 orang, ya, dia berteman. Yang satu seorang yang dai, ya dai ceramah atau apa. Yang satu usahawan, dia punya toko. Yang satu lagi kerjanya gitu-gituan aja, kadang ada, kadang nggak serabutan ya. Kemudian ya mereka tiga-tiganya orang selalu hadir majelis, nggak pernah tinggal. Majelis nggak tinggal, sholat berjamaah, masya Allah 3 sekawan. Ya,
kawan barangan mulu kemana-mana, masya Allah. Karena penting, kayak kita sekarang nih, masya Allah. Kadang maju berduaan terus, lama-lama ada kesibukan satu sama lain. Iya. Nah ini 3 kawan. Akhirnya bertiga ini kita gini-gini doang nih hasilnya. Saya dengar di sana tuh ada seorang yang mustajab doanya. Ayo kita minta doa yuk di sana. Ayo, baru datang deh. Pas datang minta doa. Yang satu minta jadi dai kondang. Dai kondang, yang biasa kondang jadi kondangan. Iya. Terus kemudian yang kedua pengen apa? Pengen usahanya di mana-mana. Ya, tokonya di mana-mana. Masya Allah. Yang ketiga pengen apa? Pengen barakah hidupnya. Ya, berkah. Akhirnya tiga-tiganya setelah seminggu kemudian mulai ke majelis, ya ke majelis. Lama-lama 2 temannya nggak ada nih. 2 temannya nggak ada. Waktu ditanya yang satu apa? Wah, masya Allah undangan di mana-mana nggak berhenti. Ya. Ceramah sana, ngajar sana, ini segala macam. Masya Allah, makin banyak yang ngaji hebat, makin banyak ya. Tapi kadang makin lupa majelisnya, lupa lagi dia. Terus kemudian hal yang kedua apa? Usaha di mana-mana, maka dia harus ngontrol satu-satu. Dia datengin toko sono, dia datengin proyek yang di sana, dia datengin properti yang di sana, dia datengin yang usaha di sini. Masya Allah, banyak usahanya, malah makin susah dia, makin nggak bisa, waktu tersita akhirnya. Yang ketiga akhirnya dia sendiri, karena dia minta barokah, dia tetap majelis, kendaraan dia ada, rumah dia ada, alhamdulillah walaupun kecil-kecilan, tapi dia terus majelis terus daripada ibadah kepada Allah. Nah ini 4 ciri-ciri harta yang kurang barakah. Ya kita sudah tahu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, Ramadan bulan yang berapa tadi? Bulan ke-9. Bulan yang ke-9. Coba nomor 1 bulan apa? Muharram. Ya, sama-sama. Ya. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Ada yang nyengir doang ya. Mulai yang ketiga mulai susah dia tuh. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam yang ketujuh Rajab. Sebentar lagi kita masuk nih. Iya. Sekarang Jumadil Awal, Jumadil Akhir sekarang. Jumadil Akhir. Berarti bulan depan Rajab. Biasanya apa peringatan apa itu? Isra Mi'raj. Nah, kemudian yang ke-8 Sya'ban. Bulan apa? Bulan ujian. Bulan apa? Pujian. Bulannya sholawat kepada Nabi. Bulannya Rasulullah. Iya. Rajab bulan siapa? Bulan Allah. Nah, kemudian yang ke-9 Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Nah, 12 bulan. Ingetin. Kalau bisa mulai dari sekarang catat tuh tanggal berapa, bulannya apa, tahunnya berapa. Udah belajar sekarang. Sekarang tanggal berapa nih? 10 malam ini. Jumadil Akhir. Ya, masuk 10 karena udah habis maghrib. Ya, maghrib 10 Jumadil Akhir. 1443. Nah, 1443 ya Jumadil Akhir ya. Nah, ini seperti itu. Udah dikit lagi nanti Rajab tanggal berapa, ini tanggal berapa ya, tahu belajar. Jangan giliran tanggal awal tanggal muda dia langsung hafal. Tapi bulannya bulan Masehi, tahun Masehi, wah hafal. Kenapa? Udah mulai deketin nih sama bosnya. Ya. Nah, tanggal muda nih, mulai cair nih kayaknya nih. Nah, itu begitu ya, kadang rajin langsung kerjanya. Ya. Giliran tanggal tua mulai juga lemes juga kerjanya. Nah, ada yang begitu. Ya, tergantung tanggalnya deh. Ada tanggalnya. Nah, ini kadang wajah itu menunjukkan isi hati. Orang nggak usah tahu isi hati, lihat wajahnya udah tahu deh. Ya, duduknya juga beda. Orang yang berduit sama orang nggak berduit duduknya beda. Cara duduknya beda kemana? Ya, orang lagi buntu nggak buntu duduknya juga beda caranya. Nah, itu kelihatan. Makanya wajah menunjukkan isi hati. Ya. Nah ini daripada bulan Ramadan, yaitu bulan yang ke-9 aja. Dinamakan Ramadan dulu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tauqifiyah yaitu memang pemberian dari Allah SWT. Ada yang mengatakan bahwasanya asal katanya Ramda artinya sangat panas. Waktu itu pengen dinamain bulan itu bingung. Saking panasnya
benar-benar bulan itu, maka dinamakan Ramadan. Maka biasa Ramadan masuknya musim panas. Tapi terkadang juga musim dingin. Waktu itu bulan panas banget, jadi dinamakan Ramadan. Walaupun dingin juga, kalau orang lagi puasa dianggap panas aja tuh. Wah, panas ini nih. Ya. Terus kemudian ada ya juga yang mengatakan bahwasanya Ramadan artinya yarmidudhub ayahrikuha, yaitu bisa membakar dosa-dosa. Yang membakar dosa-dosa. Dengan masuk bulan Ramadan kapus dosa-dosa. Ya. Mudah-mudahan di sini diampuni sama Allah SWT. Amin. Maksud yang keempat daripada rukun Islam yaitu menahan diri dari sepanjangan dari terbit matahari sampai terbenam matahari di bulan Ramadan dari segala macam yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, karena mata udah kiap-kiap, ya udah mulai nyender, udah ada banyak yang nunduk, ya. Ini yang terakhir, yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji bagi yang mampu di dalam perjalanannya. Maksudnya apa al-haju? Haju itu artinya haji artinya al-qasdu. Secara bahasa arti bertujuan. Tujuan apa aja? Adapun secara syariat qasdul bait biniyatin nusuk. Bertujuan menuju Ka'bah dengan niat ibadah. Caranya ya. Bagi orang yang mampu sabil di dalam perjalanannya. Maksudnya apa? Yang kelima daripada rukun Islam yaitu bertujuan ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu atau yang memiliki zadan, bekal, zahab wa iyab, pulang pergi, bukan Pak Jo pergi pacak balik brejo. Nah, kita ada Pak Jo. Ya, sekarang saat itu kan begini kan? Ya. Majlisnya di Pak Jo gitu nih, bukan. Oh, perginya pokoknya bismillah udah, pulangnya nanti urusan belakang kan gitu. Nah, ini zahab wa iyab. Zahab wa iyab, pulang pergi. Dia punya bekalnya. Wa nafaqata, bukan itu aja. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu muddata dhahabi wa iyabihi. Dan nafkah yang dia wajib memberikan nafkahnya selama dia pergi, kasih nafkahnya. Ini kagak ada orang keluar, ya pergi jauh lama, keluarganya nggak dikasih duit, keluarganya nggak dikasih nafkahnya. Nah ini haram, nggak boleh. Ya harus juga orang pengen berangkat haji aja harus siapkan daripada nafkahnya yang ditinggalin, diperhatikan. Ya perhatikan. Kemudian wa markuban in kana bainahu wa baina Makkah marhalatan au aktsar. Kemudian kendaraan kalau memang jaraknya lebih dari 2 marhalah atau lebih, yaitu kurang lebih 82 km atau lebih. Memang jauh dari tempat dia sampai ke Mekah. Ya, kalau lebih daripada itu maka harus ada kendaraan. Ini juga kewajibannya, syaratnya nih. Mastijma'i baqi syurutul wujub al-madhkura fi mahaliyah, dan sisanya masih banyak ada syarat lagi yang wajib nanti di babnya sendiri yaitu bab haji. Sebagaimana tambahan, sebagaimana wajib haji, maka juga wajib umroh. Nah, ini ada orang mengatakan, wah yang wajib kan hajinya, bukan umrohnya. Kata siapa? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya apa? Umroh juga wajib. Al-hajju wajibun kadzakal umroh lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji itu wajib, begitu juga dengan umroh, dan kewajibannya itu seumur hidup sekali. Itu kewajibannya. Sisanya ada ibadah sunnah, itu tatawwu. Barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah sunnah, tambahkan. Ya berjalan. Ya jangan sampai dia udah lama nggak berangkat haji atau udah lama nggak berangkat umroh, berangkat. Kalau udah ini berangkat. Bahkan kalau bisa jangan sampai 5 tahun katanya, di dalam satu riwayat kan begitu. Orang kalau udah inna abdan sahahtu lau jismahu, sesungguhnya ada seorang hamba aku sehatkan jasmaninya. Sahatu la jismahu wa wasatu alaihi fil ma'isyati, dan aku luaskan rezekinya. Ya, dan aku luaskan rezekinya. Tamdi alaihi khamsatu awam, dan dia udah lewat kurang lebih 5 tahun, walam yafid alayya, dan dia tidak datang kepadaku, la mahrum, maka dijadikan hamba yang diharamkan dari keberkahan Allah SWT. Jadi kalau bisa, kalau memang ada kemampuan berangkat, ya berangkat, kecuali kalau seperti saat ini memang makanya kita memang sulit pengen sulit pengen menuju ke sana, harus ini harus itu dan segala macamnya. Selama bisa ikhtiar, bismillah berangkat. Ya ada kemampuan berangkat, mau hajinya atau umrohnya berangkat. Nah, kalau yang belum haji daftar hajinya, ya daftar hajinya. Yang muda bisa, kalau memang mau haji lagi daftar lagi nggak apa-apa. Nah, sambil nunggunya sambil umroh berangkat sekali, 2 kali, 3 kali labas nggak apa-apa. Karena kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lain itu penghapus dosa di antara keduanya.
Satu umrah ke umrah yang lain. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Ya. Nah, ini sebagaimana wajib haji, begitu juga wajib umrah. Ya. Adapun lebih daripada itu sisanya tatawwu lah. Itu nafilah, yaitu sebagai tambahan, sebagai sunnah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gal faslun arkanul imani sittatun wallahu a'lam bishawab.